Jadi di sini tuh ngebahas tentang di awal-awalnya tentang pentingnya pertanian gitu. Dan ini juga yang menjadi alasan aku baca buku ini. Karena kan selama ini tuh kita selalu bilang bahwa pertanian itu penting gitu ya. Kita selalu diajarin dari kecil tuh petani itu adalah pekerjaan yang mulia gitu, karena mereka menyediakan pangan untuk kita. Dan emang bener kan, kenapa pertanian penting? Ya karena kalau nggak ada pertanian kita nggak bisa makan, Mbak. Kayak manusia itu mau kita makan hewan pun, hewannya kan makan tumbuhan. Jadi ya Halo, selamat datang kembali di segmen Baca Bareng Yubi. Jadi pada segmen ini kita akan mereview buku bersama tim Yubi. Jadi buku-buku yang sudah dibaca oleh tim Yubi. Dan kali ini kita dengan siapa? kita balik lagi. Kita balik lagi dengan orang yang sama, tapi dengan posisi yang berbeda. Kalau kemarin saya yang diinterview, sekarang gantian nih, Liana yang hari ini akan mereview ya? Iya. Oke. Mungkin nggak usah kenalan ya, Lia. Udah tahu lah kita anggapnya. Iya. Kalau belum tahu, coba cek video sebelumnya ya. Betul. Oke. Liana baca buku apa nih? Penasaran banget. Aku tuh selama 1 bulan kemarin kurang lebih baca buku judulnya Tantangan Generasi Muda dalam Pertanian Pangan dan Energi. Gila, gaya banget. Iya. Jadi hebat. Jadi karena kebetulan emang beberapa waktu terakhir tuh aku lagi tertarik sama dunia pertanian gitu, Mbak. Terus ini tuh sebenarnya buku karangan dari pemikiran guru besar IPB. Jadi aku nggak tahu sih ini bukunya ada di pasaran atau enggak, soalnya aku minjem dari teman aku yang anak IPB gitu. Oke, iya, jadi kalau di tim Yubi ya teman-teman, Liana adalah sosok apa ya, pionir untuk tentang tanaman-tanaman gitu. Jadi dia sangat tertarik sekali. Oke, kita coba gali lebih dalam kali ini tentang buku yang sudah dibaca oleh Liana. Ini sangat menarik sih. Kenapa, Li, pilih buku ini selain dari sisi kamu memang suka dengan tanaman seperti itu? Oke, mungkin langsung juga kali ya dibahas sedikit tentang isi bukunya juga. Boleh. Jadi di sini tuh ngebahas tentang di awal-awalnya tentang pentingnya pertanian gitu. Dan ini juga yang menjadi alasan aku baca buku ini. Karena kan selama ini tuh kita selalu bilang bahwa pertanian itu penting gitu ya. Kita selalu diajarin dari kecil tuh petani itu adalah pekerjaan yang mulia gitu, karena mereka menyediakan pangan untuk kita. Dan emang bener kan, kenapa pertanian penting? Ya karena kalau nggak ada pertanian kita nggak bisa makan, Mbak. Kayak manusia itu mau kita makan hewan pun, hewannya kan makan tumbuhan. Jadi ya nggak akan ada kehidupan kalau nggak ada sih tumbuhan dan pertanian ini gitu. Okay. Nah, kita tahu hal itu, tapi kita tuh sering cuman di tahap tahu aja gitu. Aku ngelihatnya banyak dari kita yang nggak bener-bener memahami atau sampai ke hati mereka gitu. Misalnya nih, Mbak, kayak aku tuh kan kita nganggep nih petani itu mulia, tapi banyak orang tuh yang kamu pekerjaan orang tuanya apa? Terus dia cuma jawab, oh iya orang tua aku cuma petani. Malu gitu. Iya, kayak malu gitu kan. Nggak ada rasa bangga. Iya, terus kayak kita juga sering ngeliat petani itu kayak, oh cuma petani gitu, kayak kerjaan kotor, ke ladang, ke sawah, miskin. Iya, benar-benar bukan miskin, sederhana. Liana. Maksudnya kayak sering orang tuh menyamakan petani itu dengan miskin gitu ya, Mbak, padahal kan enggak kayak gitu. Terus selain itu juga kita tuh kan kalau buyut-buyut kita, nenek-nenek kita tuh dulu punya sawah banyak banget nggak sih, Mbak? Kayak betul. Kebanggaan gitu punya sawah banyak. Kalau sekarang kan ketika diwariskan ke anaknya, mereka tuh langsung ngejualnya, terus dibagiin dalam bentuk uangnya. Jadi kayak merasa uang tuh lebih berharga daripada si sawahnya itu sendiri. Makanya ada nih di buku ini juga dibahas, ada satu budaya di Sumatera Barat yang bagus banget. Jadi mereka tuh katanya tidak, si orang tuanya nggak boleh mewariskan sawah ke anaknya yang bukan petani. Gitu. Jadi yang berhak memiliki sawah itu cuma yang petani doang. Yang meneruskan bagi petani. Jadi supaya si tanahnya tuh tetap digarap. Benar-benar tidak dijadikan rumah. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang juga kan kita sering protes tuh kayak Indonesia tuh impor beras mulu gitu. Nah, kenapa kita masih impor beras? Ya karena si supply-nya nggak mencukupi kan. Bisa jadi salah kita. Nah, iya, kayak kita tuh protes nih supply impor beras, tapi kita punya sawah kita jual, kita bangun jadi rumah ya, terus kita dapat beras. Kita malu buat jadi petani. Iya, kayak gitu kan. Oke.
Nah itu kenapa akhirnya aku baca buku ini, karena emang penting gitu pertanian tuh. Terus ada juga fakta menarik nih Mbak di buku ini. Jadi ternyata suplai makanan di dunia ini kalau dijumlah itu bisa memenuhi 2 kali jumlah penduduk bumi. Oh ini gak sih? 2 kali jumlah bisa dijelaskan lebih? Iya, jadi sebenarnya suplai pangan tuh melimpah banget Mbak. Oke. Jadi tapi pertanyaannya kenapa sekarang tuh di dunia kenapa masih jadi banyak, berasa masih banyak negara-negara yang kelaparan. Kayak kalau di Afrika tuh kan kita ngelihat banyak apa yang sedih banget nggak sih Mbak, kayak kurus banget. Terus kayak jauh-jauh di Afrika, di Indonesia juga masih banyak sih, bener. Dan itu ternyata kenapa dengan nah padahal sebenarnya kalau dari suplai pangannya sendiri mah ada banyak banget, bahkan bisa memenuhi 2 kali jumlah penduduk bumi gitu. Nah itu karena distribusinya yang nggak merata. Jadi di negara-negara barat dan utara itu mereka suplai pangannya nggak terbatas, sedangkan di negara-negara kita atau negara di Afrika tadi juga mereka justru yang nggak punya akses terhadap makanan gitu. Untuk menciptakan demand, jangan-jangan pemain-pemain bisnis bisa di belakang ini semua bisa jadi kan. Ya, oke. Jadi distribusinya nggak merata. Dan kalau aku dulu belajar HI ya Mbak, jadi cerita dikit. Dulu tuh ada teori namanya realisme. Nah realisme tuh bilang bahwa sifat negara tuh emang dia self help. Jadi dia itu selalu mementingkan kepentingannya sendiri gitu. Jadi kayak mungkin hal yang wajar gitu. Ketika mereka punya pangan ya udah itu punya mereka aja. Mereka nggak mau untuk mendistribusikannya ke negara-negara lain, ngasih ke yang lain. Bahkan ketika negara bekerja sama pun itu tuh sebenarnya akhirnya buat kepentingan mereka sendiri gitu. Mungkin kan sering bilang juga konspirasi-konspirasi kayak iya nih China misalnya mereka kerjasama sama negara-negara lain tapi sebenarnya cuman untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah itu tuh sebenarnya emang sifat negara tuh kayak gitu. Seperti itu. Pada akhirnya mereka tuh kerjasama ya emang buat diri mereka sendiri. Nah kayak gitu. Nah itulah kenapa kita tuh nggak bisa terus-terusan bergantung pada negara lain gitu. Mungkin sekarang kita masih bisa nih makan dengan impor, tapi kan nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Akhirnya kita juga harus mandiri dengan pangan kita sendiri. Nah kalau sebelum-sebelumnya kan sering dengar nih dari mulailah sekarang tuh mulai banyak orang yang mewartakan tentang gimana kita harus mandiri soal pangan, mandiri soal untuk kebutuhan kita lah, minimal kebutuhan pokok. Nah itu sempat dibahas juga nggak di sini? Nah di sini juga ngebahas tentang perbedaan antara ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Beda itu ya itu ternyata? Iya itu beda, dia punya definisinya sendiri. Jadi kalau ketahanan pangan itu definisinya, pokoknya intinya gimana semua orang di negara tuh bisa makan gitu, dari manapun sumber makanannya. Itu ketahanan pangan. Itu ketahanan pangan. Nah tapi dengan standar hidup aktif dan sehat. Jadi maksudnya makanannya pun harus makanan-makanan bergizi kayak gitu, baru suatu negara dibilang memiliki ketahanan pangan. Nah, yang kedua kemandirian pangan. Nah kemandirian pangan itu ketika negara itu bisa menyuplai makanan ke setiap rakyatnya dan asal makanannya itu dari negara itu sendiri kayak gitu. Jadi kita nyuplai makanan buat kita sendiri, jadi nggak impor kayak gitu. Itu disebut dengan kemandirian pangan. Nah satu lagi kedaulatan pangan itu hubungannya sama kebijakan. Jadi ketika negara bisa membuat kebijakannya sendiri terhadap pangan si rakyatnya. Itu berarti disebut negara itu sudah berdaulat terhadap pangan. Iya, berdaulat itu. Terhadap pangan. Oke, kalau yang sering aku dengar sih apalagi dari Mas J kan soal ayo kita harus kemandirian pangan seperti itu. Berarti maksudnya adalah negara kita nih, Mas J lagi ngajak kita sebagai warga negara Indonesia bisa menghasilkan pangan itu sendiri, bukan dari impor. Iya, gitu. Nah minimal dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lama nih nunggu negara ya ngatur ini semua, minimal dari rumah kita lah. Makanya mungkin kemarin Wakaf Usman kan betul. Mengadakan program infak bidik damber gitu, budidaya ikan dalam ember. Nah itu kan ada tuh orang yang komentar kayak ngapain capek-capek ngurus lele gitu kan, ngurus kangkung, mendingan beli langsung lebih cepat. Nah sebenarnya kan tujuannya bukan cuman untuk
saat itu aja, tapi gimana kita melatih diri kita untuk bisa menyediakan pangan bagi rumah kita sendiri, atau minimal di tingkat RW lah, kan Mas Je sering cerita tuh, nanti di Kampung Juragan tuh sistemnya kayak gitu. Jadi di Kampung Juragan juga kita ada klaster pertanian, perkebunan. Jadi minimal si kemandirian pangan itu bisa dicapai di tingkat komplek Kampung Juragan, kayak gitu. Jadi daripada kita mengeluh tanpa memberikan solusi kepada pemerintah, mending kita melakukan minimal yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya, atau di komplek kita dahulu gitu. Di rumah juga kan sebenarnya kita juga bisa tuh nanam sayuran, dan itu pun gak perlu lahan kan, kita bisa di pot, di polybag gitu kan, bisa banget kayak gitu. Dan itu cukup mudah ya, Li? Iya, mudah banget. Udah dipraktekkan ya? Udah. Bahkan sekarang tuh ada yang jualan paket berkebun, Mbak. Oke. Jadi kayak dengan satu paket itu udah siap berkebun gitu, udah bisa nanam sayuran. Keren banget kan, Mbak? Siap. Iya, jadi bisa dicarilah teman-teman kalau mau mulai berkebun, itu udah gampang banget. Dan ternyata menyenangkan ya, Li. Iya, menyenangkan. Boleh banget. di-share nggak? Maksudnya kan bisa jadi teman-teman di sini apa sih belum kebayang, mungkin sudah tahu kenapanya, ngerti lah mungkin untuk ke mandirian pangan, belajar untuk mencoba apa yang kita tanam kita makan, apa yang kita makan kita tanam juga, kayak gitu. Tapi boleh cerita experience waktu membuat ini si pangan itu sendiri, nggak tanaman-tanaman itu, Li? Iya, itu seru banget sih, Mbak. Jadi kan aku nyoba nanam beberapa tuh, dari benih aku nanamnya. Jadi bayangin gak sih, si biji-biji kecil itu terus kita tanam, terus tiba-tiba ada muncul, terus tiba-tiba dia tumbuh, tiba-tiba muncul daun tambah gede-gede gitu, kayak keren banget aja gitu, Mbak. Jadi selain kita bisa dapet pangan, itu sebenarnya kayak stress healing juga sih, Mbak, aku ngerasanya. Jadi bikin kita lebih happy, bikin kita lebih nggak stres kayak gitu. Wah, boleh dicoba nih nanti, dicoba sama teman-teman mulai dari yang kecil-kecil. Kalau misal yang paling mudah kecambah mungkin ya. Waktu dulu zaman SD, toge bahasanya Indonesianya. Bisa coba dari toge, cuman pakai kapas, itu menyenangkan sih dulu waktu SD gitu. Terus ada yang bisa di-share lagi nggak, Li, soal buku ini, atau apa tadi hubungannya dengan kemandirian pangan atau tentang new business tadi, nyambungkan sempat tadi wakaf Usman. Nah, mungkin aku mau bahas tentang implementasinya terhadap kehidupan aku ya. Oh, boleh. Mungkin kan aku di UBC sebagai copywriter, mungkin nggak ada hubungan secara langsung ya dengan pertanian gitu. Cuman jujur aku dapat banyak hal juga tetap dari si buku ini. Kayak salah satu yang paling utamanya adalah menyangkut visi UBI. Jadi kan visi UBI itu menciptakan kemandirian ekonomi yang rahmatan lil alamin. Nah, aku jadi semakin sadar pada akhirnya kemandirian ekonomi itu sesuatu yang harus kita perjuangkan gitu. Kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama negara lain, karena itu tadi negara kan pada akhirnya hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Terus aku juga jadi lebih semangat untuk aku kerja di UBI itu untuk membantu UKM gitu ya, Mbak. Karena karena kesenjangan tuh selalu ada gitu. Kayak tadi kan negara barat pangannya banyak banget, sedangkan negara di Afrika tuh, bahkan di kita sendiri itu juga nggak ada. Itu kan jadinya negara yang makin kaya, yang miskin ya makin susah gitu. Nah, di kita juga kan sama gitu. Dan siapa lagi yang mau bantu UKM kalau bukan kita? Banyak sih sebenarnya mungkin yang bergerak membantu kita UKM. Kita tuh sebenarnya banyak, kita sendiri gitu. Nah, kita sendiri gitu. Dan aku bersyukur ada di sini bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang memperjuangkan itu gitu sih. Masya Allah sekali ya, Liana. Alhamdulillah kita juga sebagai tim sebagai Yuk Bisnisnya juga senang sekali karena bisa mendapatkan tim-tim yang mempunyai visi yang sama. Dan tadi kalau bukan kita dan bukan sejak sekarang, kita mau sampai kapan gitu.
gitu. Mungkin emang kelihatannya mungkin jauh ya Li, kebayangnya ini buat apa efeknya dan lain-lain. Mungkin akan ada orang-orang yang akan melihat ngapain sih itu pasar deket gitu kan, ngapain sih gitu, itu ada mamang sayur keliling gitu ya. Tapi ini penting sih ya Li. Dan kalau Liana lihat se-urgent apa sebenarnya? Sekarang aja kita bisa lihat nih Mbak, gara-gara COVID kita kan dari COVID aja tuh suplai pangan kan lumayan agak terhambat ya Mbak. Kayak kita mau ke pasar tuh takut karena ketemu banyak orang, kita mau ke supermarket juga takut gitu. Sebenarnya kan ini juga sama gitu, seandainya kita mulai dari dulu nanam di rumah, coba menyediakan pangan untuk diri kita sendiri, mungkin kita nggak akan kaget dengan kondisi-kondisi kayak gini. Betul. Dan yang paling nggak kaget tuh adalah sebenarnya orang-orang desa Li. Iya. Jadi coba deh, kita kan sekarang tinggalnya di kota-kota nih. Kalau yang kita coba jalan-jalan tuh masuk-masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, mereka nggak ada khawatiran sama sekali soal pangan. Karena memang mereka sudah kebiasaan ngambil ke ladang. Mau makan apa hari ini tinggal ambil. Mau lauknya juga tinggal ke sungai, ambil ikan dan lain-lain. Jadi yang bingung adalah orang kota yang sudah tergantung dengan semua hal yang serba otomatis dan digitalisasi ini gitu. Oke Liana, ada kata-kata terakhir, pesan untuk teman-teman semua? Ayo mulai sadar akan pentingnya pertanian. Kalau misalnya belum bisa menyediakan pangan untuk diri kita sendiri, minimal jangan buang-buang makanan. Kayak kan kadang masih banyak tuh aku lihat di restoran tuh yang aku kenyang gitu, padahal kan sebenarnya masih bisa dibungkus, kita ambil kita makan lagi nanti, atau kalau kita mau makan di rumah atau di mana yang prasmanan, coba kita ambil secukupnya aja gitu. Kan kita masih impor nih, kita masih susah makanan, jangan sampai kita malah udah emang gak bisa menyediakan buat diri sendiri, malah membuang-buang gitu. Oke, wah kayaknya review kali ini banyak makna yang bisa kita ambil ya teman-teman. Kalau pengen lebih detail tentang apa judulnya, tantangan generasi muda dalam pertanian, pangan dan energi gitu. Kita cuma bahas soal pertanian ya, padahal sebenarnya ada energi juga. Boleh dibaca bukunya langsung. Oke, gitu aja mungkin ya Liana. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa segera meraih kemandirian pangan dan ekonomi. Amin. Bye-bye.